Om Swastiastu, selamat malam teman-teman serta Bapak I Gusti Alit Suputra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM. Sebelum saya dan kelompok saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya satu persatu. Yang pertama ada Widya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igus Dewi Widiantari, NPM 21020124333. Selanjutnya untuk Jailin, silakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Anjana Tiffany dengan NIM 21020143338. Dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Komang Adi Ardika dengan NIM 21020014358. Selanjutnya yang terakhir Purnama, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niwayana Wipurama Putri dengan NIM 21020144418. Nah, pada kesempatan ini saya dan kelompok saya akan membahas materi mengenai seleksi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Pada topik pembahasan presentasi kali ini ada 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah pentingnya seleksi SDM, yang kedua jenis-jenis tes, lalu yang terakhir adalah investigasi latar belakang dan metode seleksi lainnya. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian dari seleksi sumber daya manusia. Yang pertama, seleksi adalah suatu proses penyaringan para pelamar guna memilih yang terbaik untuk diterima dalam sebuah perusahaan. Lalu, SDM merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Dari kedua pengertian tersebut, berarti seleksi sumber daya manusia adalah suatu proses penyaringan mencari sumber daya manusia yang terbaik yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik pula. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widya. Silakan Widya untuk melanjutkan materi. Baik, di sini saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Standar Metode Seleksi. Standar metode seleksi dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu reliable, validity, generalizability, utility, dan legality. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar, reliable adalah dalam melakukan seleksi karyawan, perusahaan harus menggunakan standar yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu validity. Validity adalah standar yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan secara maksimal. Yang ketiga yaitu generalizability. Generalizability adalah standar yang harus dibuat yang harus berlaku secara umum dalam proses seleksi ini. Yang keempat yaitu ada utility. Nah, utility adalah standar ini diarahkan untuk membuat perusahaan bergerak lebih lincah, kuat dalam menghadapi persaingan bisnis, dan mendatangkan kesejahteraan. Yang terakhir yaitu legality. Nah, legality adalah standarisasi tidak bersifat diskriminatif atau pembedaan terhadap sesama warga negara, tetapi memberi peluang berkembang kepada semua pelamar dari berbagai suku, agama, dan golongan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis tes seleksi. Ada berbagai macam jenis tes seleksi yang masing-masing mempunyai kegunaan yang terbatas serta mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Berbagai macam jenis tes seleksi dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tes psikologis atau psikologis tes adalah tes yang menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Yang kedua yaitu tes kepribadian atau personality test, yaitu tes yang menjelaskan dan mencerminkan sifat kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan unsur-unsur kepribadian lainnya. Yang ketiga yaitu tes pengetahuan atau knowledge test adalah bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat yaitu tes bakat atau aptitude test adalah tes yang mengukur kemampuan potensial pelamar yang dapat dikembangkan. Dan yang terakhir adalah tes minat atau interest test adalah tes yang mengatur antusiasme para pelamar dalam hal pekerjaan.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang investigasi latar belakang. Investigasi latar belakang adalah pemeriksaan menyeluruh terkait informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan pelamar saat akan melamar dan saat akan melakukan wawancara. Ulasan akan dilakukan oleh pihak ketiga dan mencakup 3 aspek, yaitu riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kejahatan. Jika kebohongan atau penipuan ditemukan saat pemeriksaan latar belakang, maka perusahaan akan menghentikan proses rekrutmen tersebut. Dengan melakukan pengecekan latar belakang kandidat, ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan, diantaranya yang pertama, memberikan gambaran tentang kandidat. Dengan melakukan pengecekan latar belakang tersebut, perusahaan dapat memastikan kebenaran informasi yang telah diberikan oleh kandidat tersebut. Yang kedua, mengetahui gaya kerja. Dengan melakukan pengecekan latar belakang kandidat tersebut, perusahaan dapat mengetahui seperti apa gaya kerja kandidat tersebut. Yang ketiga, pengecekan latar belakang menjamin keamanan karyawan. Dengan perusahaan melakukan pengecekan latar belakang terlebih dahulu sebelum mempekerjakan seseorang, karyawan akan merasa aman dalam bekerja atau terlibat dalam sebuah proyek. Misalnya, karyawan akan merasa aman dalam bekerja jika mengetahui bahwa rekan kerjanya memiliki latar belakang yang baik. Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, ketenangan sangat dibutuhkan karena akan meningkatkan produktivitas sehingga karyawan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Materi selanjutnya ada metode seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkompeten dan yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada posisinya di perusahaan tersebut. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif. Setiap perusahaan punya proses metode seleksi karyawan yang berbeda-beda. Adapun metode seleksi calon karyawan yang dapat dilakukan seperti yang pertama, interview. Dalam interview ini, perusahaan akan mengundang pelamar untuk datang ke kantor. Dalam pertemuan itu, perusahaan akan melakukan wawancara atau interview kepada pelamar pekerjaan. Yang kedua, ada referensi. Pada saat pelamar melamar suatu pekerjaan, maka pelamar dapat menyertakan informasi dari tempat dia bekerja sebelumnya. Perusahaan dapat menghubungi perusahaan lamarnya untuk mengecek sekaligus membuat perkiraan kemampuan pelamar untuk bekerja. Yang ketiga, ada pengecekan latar belakang. Perusahaan dapat mengecek latar belakang dengan melakukan searching terutama media sosial. Dari media sosial ini, perusahaan dapat membuat perkiraan bagaimana karakter pelamar tersebut. Yang keempat, ada tes fisik. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan secara fisik dan kemampuan fisik. Di sini, perusahaan dapat menilai kecukupan secara fisik dan juga kemampuan fisiknya. Yang kelima, ada tes kemampuan kognitif. Tes ini berupa ujian yang bertujuan untuk mengetahui serta mengukur kapasitas intelektual atau fungsi pikir dari individu tersebut. Yang keenam, ada contoh hasil kerja. Perusahaan dapat melihat contoh hasil kerja sebelumnya untuk memperkirakan kemampuan pelamar. Yang ketujuh, ada personal inventories. Personal inventories ini akan mengumpulkan karakter pelamar apakah sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Yang kedelapan, ada tes kejujuran. Perusahaan dapat menyelenggarakan tes kejujuran untuk mendapatkan kandidat yang berintegritas. Yang kesembilan, ada tes penyalahgunaan obat. Perusahaan dapat melakukan tes apakah kandidat mengalami ketergantungan obat terlarang. Perusahaan tentu menginginkan kinerja karyawannya maksimal dan tidak terganggu obat-obatan terlarang. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada grup WA atau forum kelas. Lalu terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Igu Cialit Suputra SMM selaku pengampu mata kuliah manajemen STM. Dengan demikian saya akhiri dengan pada masa ini.
Om Santi 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 Om.